Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Oke guys, saya lagi diserang sama haters-haters nggak jelas tadi itu. Saya nggak penting banget itu ya haters-haters tadi itu, karena mereka masih susah. Saya tahu mereka, saya akan lawan gitu kan. Enggak, sebenarnya saya bukan mau lawan, tapi itu bukan lawan saya, bukan level saya itu, karena mereka tuh masih susah untuk dirinya sendiri. Coba kau bayangkan, aku lihat kau jadi pemuda-pemuda yang dorong-dorong, yang peras-peras orang, yang luntang-lantung ikut sok-sok partai dan lain-lain, ternyata cuma meras-meras orang, marah-marahin orang, netizen julid, nggak ada kerjaan, masuk di IKA alumni Unimal, ngata-ngatain orang, ngata-ngatain dosennya, ngata-ngatain teman-temannya, ngata-ngatain orang sukses karena dia masih nggak sukses. Mencari doskil di prodi akuntansi. Mana kau doskil? Bek tengik tak kah? Kena kerja. Kebetulan lo bukan yang pegang jadwal. Mana doskil? Ya, ha? Yang buat prodi kah doskil? Kena kerja. Bek apa gak hayu draw kau ni mal. Alumni kau ni mal mencari doskil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan sahabat semuanya. Saya Razif, dosen Fakultas Ekonomi di Universitas Maliku Saleh yang sering dipanggil Doskil. Dalam kesempatan ini, izinkan saya meminta maaf terhadap pihak-pihak yang merasa tersinggung dan kurang berkenan terhadap penyampaian video saya. Tak semua perkara di kampus bermula dari ruang kuliah. Sebagian justru lahir dari layanan telepon genggam. Satu komentar yang ditulis dalam hitungan detik dapat menjelma menjadi polemik, menyeret nama institusi, lalu berujung pada sidang etik. Alur itulah yang mengantarkan Rajif, seorang dosen program studi akuntansi Universitas Maliku Saleh Loksmawe, di hadapan Komisi Etika. Unggahannya di media sosial yang dianggap merendahkan sejumlah profesi telah memicu kritik luas setelah viral di berbagai platform. Bagi sebagian orang, itu sekedar opini pribadi. Namun bagi kampus, pernyataan seorang dosen tidak pernah benar-benar terlepas dari identitas akademik yang melekat pada dirinya. Selasa, 14 Juli 2026, Komisi Etika Universitas Maliku Saleh membacakan putusan dalam rapat Pleno Senat. Rajif dinyatakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Maliku Saleh Nomor 12 Tahun 2025, yakni Pasal 6 Ayat 1, Pasal 2 Ayat 2 huruf B, serta Pasal 9 huruf A. Atas pelanggaran tersebut, ia dijatuhi sanksi moral dan administratif. Sebelum putusan dibacakan, Rajif telah menjalani sidang klarifikasi pada 10 Juli 2026. Ketua sidang Dr. Hadi Iskandar menjelaskan, dosen tersebut hadir tepat waktu dan mengikuti seluruh proses pemeriksaan secara kooperatif. Ia menjawab pertanyaan anggota Komisi Etika dengan lugas serta tidak membantah substansi persoalan yang dipermasalahkan. Dalam forum itu, Rajif juga menyampaikan penyesalannya. Menurut Hadi, ia mengaku tidak menyangka unggahan tersebut akan menyebar luas dan memunculkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Sikap kooperatif itu tentu saja menjadi salah satu pertimbangan dalam proses pemeriksaan, meski tidak menghapuskan konsekuensi etik atas pernyataan yang telah disampaikan kepada publik. Ketua Komisi Etika Universitas Maliku Saleh Dr. Murhaban mengatakan, sanksi moral berupa permintaan maaf telah disampaikan Rajif secara langsung dan tanpa syarat dalam sidang klarifikasi. Adapun sanksi administratif diberikan dalam bentuk teguran dari pimpinan universitas serta larangan melakukan broadcast atau siaran langsung di media sosial untuk materi yang berkaitan dengan bidang akademik. Putusan tersebut tidak berhenti pada soal sanksi terhadap seorang dosen. Di ruang rapat Senat, kasus ini justru berkembang menjadi refleksi mengenai civitas akademika memanfaatkan media sosial. Sejumlah anggota Senat mengingatkan agar aktivitas akademik seperti sidang akhir mahasiswa maupun proses pembelajaran tidak disiarkan secara langsung. Alasannya, selain berpotensi melanggar etika akademik, siaran langsung juga membuka peluang munculnya pernyataan spontan yang dapat memicu kontroversi. Itu sebab kasus Rajif memperlihatkan adanya kebutuhan untuk memperbaharui peraturan rektor agar secara tegas mengatur etika penggunaan media sosial oleh dosen dan tenaga pendidikan. Perkara ini menunjukkan bahwa tantangan dunia akademik kini tidak lagi terbatas pada ruang kelas, laboratorium, atau forum ilmiah. Ruang digital telah menjadi panggung baru tempat seorang akademisi berbicara kepada publik.
dengan jangkauan yang jauh dan lebih luas daripada kuliah. Di ruang itulah kebebasan berpendapat tetap menjadi hak setiap individu. Namun ketika identitas akademik melekat pada setiap pernyataan, maka kebebasan tersebut selalu berjalan berdampingan dengan tanggung jawab etik. Itu sebab kasus Rajiv mungkin akan segera berlalu dari ruang publik, namun jejaknya meninggalkan satu pelajaran penting di era media sosial. Satu unggahan tidak lagi sekedar rangkaian kata, tapi terdapat cermin integritas pribadi sekaligus wajah institusi yang diwakilinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.